itu adalah sumber lemak. Perlu bagi tubuh, semuanya perlu bagi tubuh. Oke, jadi nggak boleh ya Nester untuk benci atau anti sama salah satu zat gizi makro ini karena takut gendut lah atau takut sakit ini. Welcome to Nutriness Talk, di mana kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan gizi, isu-isu gizi terkini yang relate sama kita tentunya. Kita akan membahas banyak sekali pernyataan-pernyataan tentang gizi, tentang diet. Kita nggak tahu ini mitos atau fakta. Tentunya bersama dengan Nutrinaster, gizi yang tersertifikasi, yang bersedia membagi insight-insight menariknya bersama kita. Nah, ini adalah episode pertama kita. Senang banget kita bisa bersama dengan Kakak Ellen Supit sebagai Nutrinaster hari ini. Hai Kak Ellen. Halo Gaby, halo semuanya. Oke, gimana kabarnya Kak Ellen? Sehat? Luar biasa, sehat. Semoga Nester juga se-happy dan sesehat Kak Ellen hari ini ya. Oke, Kak Ellen, thank you banget sebenarnya sudah join di sini untuk Nutrinas Talk pertama kita. Sebagai awalan nih Kak, banyak kan yang ngomongin diet, banyak yang ngasih tahu harus makan ini, harus makan itu. Kalau sakit harus makan ini, makan itu. Atau sebenarnya banyak yang benar-benar paham tentang zat gizi dasar atau tentang apa itu nutrisi bahkan. Coba dong kok Nester dapat tips di luar sana, coba tanya balik. Emangnya gizi apaan sih? Emangnya nutrisi apa sih? Ya, thank you. Nggak bisa disangkal sih, pasti semuanya kebanyakan sekarang ngomongin tentang gizi, tentang mau turunin berat badan, gizi, mau sembuh, gizi. Jadi gizi ini sebenarnya adalah ngomongin soal makanan, nutrition tentang makanan ya. Dan kenapa makanan itu penting? Karena apa yang kita makan akan menjadi komponen yang hasilnya either menjadi tenaga, dan menjadi pembangun badan kita, atau membantu fungsi kita sehari-hari gitu ya. Makanya kalau teman-teman di rumah tuh punya kendaraan, punya mobil, motor, pasti dikasih bahan bakar yang terbaik dong, supaya bisa berfungsi dengan baik. Bukan cuman supaya bisa jalan sekarang, tapi kita pengennya jalannya bisa lama, bisa tahan gitu ya, bisa langgeng. Demikian juga dengan badan kita. Kenapa penting untuk memperhatikan khususnya untuk makanan? Karena apa yang kita makan akan berdampak pada fungsi tubuh kita dan keberlangsungan hidup kita. Oke, karena ini berhubungan sama tubuh kita, keberlangsungan hidup kita, berarti gizi itu nggak hanya bikin kenyang dan memberikan energi ya Kak, tapi berhubungan sama setiap hal, setiap organ, berhubungan dengan kesehatan kita. Jadi penting nih Naster, buat kita kenali lebih dalam dan kita pelajari supaya kita bisa memenuhi gizi kita dengan baik. Ngomongin gizi nih Kak, ngomongin nutrition. Tahu ada berbagai macam zat gizi. Kayak sekarang orang suka ngomong, jangan makan karbo ntar gendut, atau jangan makan lemak nanti sakit ini itu. Kita mau tahu dulu nih Kak, sebenarnya zat-zat gizi ini itu apa dan perannya seperti apa sih di tubuh kita? Oke, jadi sebenarnya aku cukup against dengan nge-cut satu bagian gizi yang katanya jahat gitu. No, everything has a function, dia bilang gitu ya. Jadi bukan artinya karbo jahat, lemak jahat, atau protein yang paling baik gitu. Itu mesti kenal dulu. Zat gizi dasar ada yang diperlukan dengan jumlah yang besar. Kita sebut zat gizi makro atau makronutrients. Hitungannya gram nih. Setiap kali makan berapa gram. Itu ada 3. Yaitu yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, dan mengejutkan mungkin yang ketiga adalah lemak. Jadi tiga-tiganya penting. Karbohidrat ini buat apa? Kalau waktu saya dulu kuliah, kita ada namanya go, grow, and glow. Gitu. Jadi go ini sumber tenaga. Karbohidrat salah satu sumber tenaga. Makanya hampir setiap yang kita makan tuh ada karbonya. Contohnya kalau orang Indonesia kita ada nasi. Kalau Western mungkin mereka ada roti. Kemudian ada yang sagu, kentang. Ini adalah sumber karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah protein. Protein itu untuk grow, supaya bisa tumbuh. Kalau misalnya anak udah nggak tumbuh lagi, kalau kita udah gede kan kita nggak tumbuh lagi. Nah, protein untuk menggantikan zat-zat yang harus keluar, baik kulit, komponen rambut, zat DNA, dan lain-lainnya. Protein ini ada hewani, ada nabati. Yang hewani telur, susu, ayam, ikan. Yang nabati juga nggak kalah populer sekarang. Nah, Indonesia banyak banget nih, dan salah satu sumber protein nabati terkaya tempe. Itu bagus banget. Tempe, tahu, polong-polongan, dan jenis kacang-kacangan. Kemudian lemak, sebenarnya lemak penting juga ya, karena dia membantu untuk komponen hormonal dan insulasi tubuh. Contoh lemak baik, kelapa, alpukat, jenis minyak-minyakan ya, kurang lebih kacang-kacangan, biji-bijian itu adalah sumber lemak. Perlu bagi tubuh, semuanya perlu bagi tubuh. Oke, jadi nggak boleh ya Nester untuk benci atau anti sama salah satu zat gizi makro ini karena takut gendut lah atau takut sakit ini dan itu, karena masing-masing itu ada kok sumber-sumber baik untuk tubuh kita, karena kita masih butuh juga nih sumber-sumber ini supaya tubuh kita bisa berfungsi seperti yang Kak Ellen bilang tadi ya, go, grow, and glow. Oke, itu tadi yang besar-besarnya atau yang kita butuhkan dalam jumlah besar agar fungsinya itu bisa kita rasakan. Nah, ada juga yang aku dengar disebut dengan mikronutrien. Mikronutrien itu apa, Kak Ellen? Nah, zat gizi yang fungsinya mantap walaupun jumlahnya hanya sedikit. Sangat diperlukan oleh tubuh, walaupun kuantitasnya kecil, tetapi juga sangat berkualitas untuk tubuh. Contohnya adalah vitamin dan mineral. Ini yang bisa bikin glow. Jadi fungsi-fungsi tubuh semuanya supaya tetap baik. Ada kalsium untuk tulang gigi kita. Ada juga mineral yang lain, zinc, kekebalan tubuh. Ada zat besi untuk pembentukan sel darah. Kemudian untuk vitamin,
A, B, C, D, E, F gitu ya. A, B, C, D, E, F, dan K itu banyak fungsi baik untuk mata, kesehatan gigi dan mulut, untuk kulit supaya tetap cerah bersinar, dan semuanya ini kebanyakan ada di sayur-sayuran dan buah-buahan. Biji-bijian juga ada tadi polong-polongan, jenis karbo kayak beras, gandum itu sebenarnya ada juga sedikit-sedikit zat vitamin ataupun mineral ini. Teman-teman yang nggak ngeh tentang kebutuhan vitamin mineral kita, ataupun mungkin ada juga serat yang sering terlupakan ya. Iya Biasanya betul, apalagi dan air. apalagi heeh, dan air. Apalagi di Indonesia ini suka banget nih Kak, sarapannya nasi uduk, lauknya mie goreng, bihun goreng, sama perkedel kentang. Semuanya Betul banget. karbohidrat, jarang banget ada serat, ada vitamin mineral. Hal ini kita Nah, terbuka matanya bahwa kebutuhan zat gizi kita itu beragam sehingga perlu kita penuhi juga nih. Mungkin tips dari Kak Ellen, gimana sih supaya kebutuhan zat gizi kita yang tadi itu bisa kita penuhi setiap hari? ya. Nah, jadi mungkin karena kita ngomongin tentang semua zat gizi, jangan ada yang dibenci, jangan ada yang didewakan, tetapi semuanya perlu dalam jumlah yang seimbang. Mungkin nanti next kita akan belajar tentang gizi seimbang. Kayak tadi juga Gaby sempat ngobrolin tentang breakfast, makan pagi. Mungkin kita bisa Mhm. ngobrolin juga ke depannya tentang modifikasi supaya tetap sehat. Pokoknya ingat untuk tidak membenci satu atau mengucilkan nih satu zat gizi, tapi semua penting untuk tubuh. Jadi kita boleh konsumsi secara seimbang sehari-hari supaya kita tetap sehat, dan bukan cuma sehat nih, tapi hidupnya bisa berkualitas. Nah, itu penting banget ya, nggak cuma sehat tapi juga berkualitas. Oke, thank you banget Kak Ellen sudah menjadi Nutri-Nester hari ini. Semoga insight-insight yang sudah di-sharing sama Kak Ellen sudah bermanfaat juga buat Nester supaya punya hidup dan pola makan yang lebih baik. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye! Bye-bye.